Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Habib Riyadi NIM 2220036 akan membacakan atau akan mempraktekkan hasil resume saya dari bab 7 sampai bab 12 mengenai tauhid. Bab 7, yakni realisasi syahadatain. Bagian A, pengertian syahadat. Syahadat menurut bahasa Arab yakni syahida, yang berarti telah bersaksi. Sedangkan menurut istilah adalah telah bersaksi atau melakukan persaksian bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian B, realisasi syahadatain. Menurut KBBI, realisasi adalah melakukan secara nyata atau pelaksanaan secara nyata. Sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mukmin, kita harus merealisasikan atau melaksanakan segala perintah dan semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan dan orientasi dalam hidup dan Nabi Muhammad sebagai teladan bagi kita umat muslim. Dalam merealisasikan syahadatain, kita harus mempraktikkan syahadatain di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam mempraktikkannya terbagi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan wajib, yakni menjauhkan diri dari hal-hal yang bid'ah, menjauhkan diri dari hal yang syirik, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang maksiat. Tingkatan kedua adalah tingkatan muhibbah, atau tingkatan yang mana setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan atau keagungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ilmu atau meyakini dan mengakui bahawa segala berita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala petunjuk dari Allah adalah hal yang betul, hal yang benar. Yang ketiga, taat, patuh dan tunduk dengan perintah-perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamliku allazina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan siapa yang meyakini atau menyembah selain Allah, maka pada hari kiamat kelak tidak akan mendapatkan syafaat, dan kecuali orang-orang yang melakukan hak atau melakukan tauhid kepada Allah dan mereka meyakininya. Bab ke-8, yakni ma'rifatullah. Bagian A, pengertian ma'rifatullah. Ma'rifatullah menurut bahasa adalah mengenali Allah. Akan tetapi mengenali Allah di sini bukanlah mengenali zatnya, karena sesungguhnya manusia tidak akan sanggup mengenali zat Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, makrifah menurut ahli makrifah adalah ilmu cara seseorang untuk mengenali Allah dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya, dan menerima konsekuensi jika orang itu melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Mujahadah al-maqamat adalah salah satu jalan untuk menyampaikan maqamat atau untuk menyampaikan makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang bisa melakukan itu, maka orang itu akan mendapatkan dua surga, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan barang siapa yang bisa atau mendapatkan makom tersebut, maka orang itu akan mendapatkan dua surga. Menurut ahli tafsir, dua surga ini adalah surga dunia dan surga akhirat. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bermakrifat. Ciri-ciri orang yang bermakrifat yang bagian pertama adalah selalu taat dan patuh dengan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, dia akan merasa diawasi oleh Allah selalu. Yang ketiga, orang itu akan hidup sederhana tetapi memiliki semangat juang yang kuat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat,
Hati orang yang bermakrifat memiliki hati yang bersih, jauh dari sifat kikir, sifat sombong, dan sifat hawa nafsu lainnya. Kemudian bagian C, yakni sarana untuk melakukan makrifat. Pertama, Allah memberikan akal sehat agar kita bisa melakukan atau memikirkan cara makrifat kepada Allah. Kedua, melalui dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu membaca atau merasakan nama-nama dan asma-asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang bagian D, yakni urgensi di dalam makrifatullah. Di dalam makrifatullah sangat penting bagi umat muslim untuk melakukan urgensi tersebut. Kenapa demikian? Karena dengan adanya urgensi untuk makrifatullah, maka kita akan mengetahui bagaimana cara kita mengenali Allah melalui tanda-tanda kebesarannya atau melalui apapun. Dan juga urgensi itu telah diatur di dalam ayat-ayat Allah sehingga kita harus mengikutinya. Dan orang yang mendapatkan makrifat tersebut, orang itu akan mendapatkan kebahagiaan dan keutamaan. Yang terakhir, cara mengenali Allah. Cara mengenali Allah bisa kita lihat melalui alam semesta. Alam semesta yang dibuat oleh Allah yang sangat sempurna, bahkan manusia pun dibuat oleh Allah. Maka dengan itu, marilah kita semangat untuk berjuang di jalan Allah, untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bab ke-9, yakni cara dalam mendapatkan makrifat atau mengetahui makrifat dan penghalang-penghalang dari makrifat tersebut. Bagian A, cara untuk mendapatkan makrifat. Yang pertama, dengan merenungi segala tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara mentadaburi seluruh ayat-ayat Al-Quran atau seluruh ayat-ayat Allah yang mengenai penciptaan alam semesta untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian malam dan siang hari terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Surat itu cara untuk mengenali atau cara untuk mengetahui adanya makrifatullah. Yang pertama, melihat segala fenomena alam yang terjadi pada saat sekarang ini. Yang kedua, mengikuti semua yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, bahawa semua ayat-ayat dalam Al-Quran adalah sumber yang benar. Yang ketiga, orang yang mendapatkan makrifat secara langsung, maka orang itu akan mengenali Allah secara lebih mendalam. Yang bagian B, untuk penghalang dari makrifatullah. Penghalang dari makrifatullah bisa yakni zalim, kikir, iri, ria, cemburu, bakhil dan lain sebagainya yang merupakan perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Maka dari itu, untuk kita sebagai umat muslim yang ingin mendapatkan makrifatullah, seharusnya kita harus berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan makrifatullah. Bab yang ke-10, macam-macam tauhid. Tauhid terbagi 3. Yang pertama, tauhid uluhiyah, yakni tauhid yang mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, dan beliaulah yang berhak kita sembah sebagai Tuhan yang maha sempurna, yang maha segalanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu adalah Esa. Allahus samad. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidaklah beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang kedua, yakni tauhid rububiyah.
Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat segala ciptaannya, bahwasanya segala ciptaannya seperti alam semesta, manusia, jin dan apapun itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengagungkan Allah karena dengan segala ciptaannya tersebut. Yang terakhir adalah asma wa sifat, yakni tauhid dengan menyebutkan nama-nama Allah, menyebutkan nama-nama yang sempurna, nama-nama yang indah untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai. Karena dengan demikianlah kita dapat melakukan tauhid tersebut dengan baik dan benar. Selain itu, para ulama ada juga yang membagi tauhid menjadi dua. Yang pertama, tauhid al-ilmi al-khabari, yakni tauhid yang menyebutkan nama-nama dengan mengesahkan Allah dengan nama, sifat dan asma-Nya yang lainnya. Terus tauhid al-iradi at-talabi, yakni tauhid atau mengesahkan Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, dan meyakini bahwa setiap yang ada di bumi ini, setiap ada yang di alam semesta ini, baik di dunia maupun di akhirat, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inti tauhid ini adalah bahwa tauhid itu adalah bagian dari iman umat muslim, dan kita harus mengesahkan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Selain itu, kedudukan tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Tauhid adalah tujuan diutusnya para rasul. Tauhid adalah cara kita untuk menyembah Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Demikianlah pembahasan mengenai tauhid tersebut. Semoga kita selalu berada di jalan Allah, selalu menauhidkan Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Bab ke-11 dan bab ke-12 yang memiliki judul yang sama, yakni mengenai syirik dan macam bahaya-bahaya syirik. Bagian A, pengertian syirik. Syirik menurut bahasa adalah mempersekutukan, sedangkan menurut istilah adalah mempersekutukan Allah dari Tuhan yang satu-satunya menjadi banyak Tuhan karena tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa besar dan merupakan kezaliman yang besar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang besar. Bagian B, macam-macam kesyirikan. Syirik terbagi dua, yakni syirik akbar dan syirik asgar. Syirik akbar atau syirik besar terdiri dari dua, yakni syirik besar secara nyata dan syirik besar secara tersembunyi. Maksud secara nyata adalah nyata dalam perbuatannya dan tindakannya, seperti menyembah berhala atau menyembah matahari, menyembah jin, menyembah setan dan lain sebagainya. Sedangkan syirik yang tidak nyata atau al-jalli adalah syirik yang meminta kepada orang lain atau meminta kepada orang meninggal selain kepada Allah dengan bertujuan agar hindari dari segala macam mara bahaya. Padahal sesungguhnya kita harus meminta kepada Allah saja, bukan kepada orang yang telah meninggal yang tidak mempunyai nyawa sama sekali. Selanjutnya, syirik asgar, yakni syirik kecil. Syirik asgar terbagi dua, yakni syirik secara nyata atau secara nampak atau secara yang tidak nampak. Syirik secara nampak adalah dengan perbuatannya, dengan perilakunya, seperti melakukan sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bersumpah selain kepada Allah adalah hal yang haram atau merupakan hal yang syirik. Kemudian syirik yang tidak nampak, yakni tindakan-tindakannya ingin dipuji-puji oleh Allah, ingin dipuji-puji oleh orang lain dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk syirik kecil, seperti riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Bahaya syirik itu sangatlah banyak, besar sekali. Contohnya syirik akbar, yakni bahayanya, contohnya tidak akan diterima pahalanya
setiap hari, dan jika dia tidak berobat dia akan kekal di dalam neraka. Selain itu, Allah tidak akan mengabulkan segala permintaannya. Sedangkan syirik asghar, dia akan menjadi rendah atau merusak amalan yang tercampur dengan syirik asghar. Terkena ancaman dari dalil tentang syirik serta termasuk dosa. Perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar tidak akan dapat diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sedangkan syirik kecil dapat diampuni oleh Allah jika orang itu bertobat kepada Allah. Selanjutnya, syirik besar dapat menghapuskan segala amalan beribadahannya, segala amal yang dilakukannya. Sedangkan syirik kecil tidak dapat mendapatkan, tidak bisa atau tidak membatalkan secara langsung perbuatannya. Yang terakhir, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik kecil orang itu tetap masih Islam. Mungkin itu saja hasil resume saya pada hari ini atau untuk UAS hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap selalu berada di tauhid Allah, di jalan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan saya memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.